primadona baru di dunia pernukliran. Selain Amerika dan Jepang, negara lain seperti Prancis, Korea Selatan, Rusia, dan Cina juga menunjukkan minat yang sama. Bahkan dalam beberapa pertemuan internasional, mereka sudah menyampaikan ketertarikan yang, "Wah, ada apa nih? Yuk, kita kupas tuntas." Jadi begini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini mengumumkan bahwa Amerika dan Jepang siap berinvestasi dalam pengembangan reaktor nuklir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang pengadaan kapal induk untuk Indonesia, namun kali ini kita mengangkat Indonesia persiapkan diri untuk pengembangan pusat tenaga nuklir di Indonesia, dan inilah merupakan era keemasan yang kita tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia. Tentu saja nuklir bukanlah hal biasa, tetapi luar biasa, tetapi sangatlah ramah. Karena itu perlu sosialisasi supaya masyarakat paham tentang nuklir. Saudara, di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini tentu saja inovasi terus dilakukan. Bahkan saat ini Indonesia menuju ke nuklir dan nuklir. Mari kita saksikan. Halo teman-teman, siapa sangka Indonesia kini jadi incaran investasi nuklir dari Amerika Serikat dan Jepang. Wah, ada apa nih? Yuk, kita kupas tuntas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini mengumumkan bahwa Amerika dan Jepang siap berinvestasi dalam pengembangan reaktor nuklir modular kecil atau Small Modular Reactor, SMR, di Indonesia. Menarik kan? Tapi apa sih sebenarnya SMR itu? SMR adalah reaktor nuklir dengan kapasitas lebih kecil dibanding reaktor konvensional, biasanya menghasilkan listrik antara 10 hingga 300 megawatt. Keunggulannya? Lebih fleksibel, lebih aman, dan bisa ditempatkan di lokasi yang lebih beragam. Cocok banget buat negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, investasi ini rencananya akan dilakukan melalui PT PLN, Persero, dengan skema business to business alias B2B. Artinya, ini murni kerjasama bisnis tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Saudara, dimanapun Anda berada, apakah Anda setuju dengan usulan dan rencana negara kita akan mengembangkan sejumlah nuklir khususnya untuk pembangkit tenaga listrik? Hal ini tentu saja janganlah kalian takut dengan nuklir, karena nuklir itu sangatlah ramah dan sekaligus mendekatkan kita dengan Jepang, dengan Amerika. Selain itu, saudara, tentu saja investasi ini merupakan investasi yang luar biasa, dan mari kita uji coba. Menurut Airlangga, PLN sudah menandatangani kerjasama dengan Amerika dan Jepang untuk pengembangan SMR ini. Wah, serius nih. Tapi, tunggu dulu. Kenapa sih tiba-tiba banyak negara tertarik investasi nuklir di Indonesia? Ternyata, hampir semua negara sekarang mulai melirik energi nuklir sebagai sumber energi bersih dan efisien. Nuklir dianggap bisa menjadi solusi untuk kebutuhan energi yang terus meningkat
dengan biaya yang semakin bersaing dibanding sumber energi lain. Jadi wajar aja kalau Indonesia jadi primadona baru di dunia pernukliran. Selain Amerika dan Jepang, negara lain seperti Prancis, Korea Selatan, Rusia, dan Cina juga menunjukkan minat yang sama. Bahkan dalam beberapa pertemuan internasional, mereka sudah menyampaikan ketertarikannya langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Saudara, Indonesia bukan hanya kaya dengan rempah-rempah dan sejumlah pertambangan lainnya. Demikian pula migas. Tetapi, sebagaimana hasil penelitian pakar-pakar geologi menyebutkan bahwa Indonesia, hampir seluruh pulau di Indonesia memiliki bahan baku nuklir. Dan kita sangat kaya dengan bahan baku nuklir. Artinya, Indonesia yang saat ini sudah mulai dilirik dan mulai jutaan investasi yang masuk ke Indonesia, tentu saja ini merupakan harapan baru bagi Indonesia. Maju terus bangsaku. Wah, Indonesia jadi rebutan nih. Tapi tentu saja investasi sebesar ini nggak lepas dari tantangan. Pengembangan energi nuklir memerlukan regulasi yang ketat, infrastruktur yang memadai, dan tentunya penerimaan dari masyarakat. Apalagi isu keamanan selalu jadi sorotan utama. Siapa yang nggak ingat dengan insiden Chernobyl atau Fukushima? Jadi pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa semua standar keselamatan dipenuhi sebelum proyek ini berjalan. Di sisi lain, kalau semua berjalan lancar, manfaatnya bisa luar biasa. Energi nuklir bisa menjadi sumber listrik yang stabil dan ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan baru. Bayangkan Indonesia bisa jadi pionir energi nuklir di Asia Tenggara. Keren kan? Tapi ada satu hal yang bikin penasaran. Kenapa baru sekarang? Padahal potensi energi nuklir sudah dibicarakan sejak lama. Mungkin ini saat yang tepat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, risiko bisa diminimalkan dan efisiensi bisa ditingkatkan. Jadi mungkin sekarang adalah momen yang pas untuk Indonesia melangkah ke era baru energi nuklir. Namun kita juga harus kritis. Apakah investasi ini murni untuk kepentingan Indonesia? Atau ada agenda lain di baliknya? Kita tahu, geopolitik selalu bermain di balik investasi besar seperti ini. Jadi penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kerjasama ini benar-benar menguntungkan bagi bangsa dan negara. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting. Masih banyak yang menganggap nuklir itu berbahaya dan menakutkan. Padahal dengan teknologi dan regulasi yang tepat, risiko bisa diminimalkan. Jadi sosialisasi dan edukasi harus digencarkan agar masyarakat paham dan mendukung program ini. Dan jangan lupa, transparansi. Pemerintah harus terbuka mengenai proses, manfaat, dan risiko dari investasi ini. Saudara, sejak zaman Presiden Soekarno dulu, nuklir kita sudah menjadi idaman kita dan sudah ada uji cobanya di tanah air. Tetapi ini akan kita buktikan di era Prabowo ini. Mari kita saksikan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan transparansi, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah investasi nuklir dari Amerika dan Jepang ini akan membawa Indonesia ke era baru energi bersih? Saudara, memang sosialisasi dan transparansi itu sangatlah penting. Dan juga masyarakat jangan serta-merta langsung menolak, tetapi memahami. Dan yang paling utama adalah pengadaan tenaga kerja hingga bangsa kita juga memahami teknologi nuklir. Artinya permainan ini tentu sangatlah baik. Dan tentu Indonesia terus akan maju di tangan dingin Prabowo. Prabowo adalah presiden kebanggaan kita. Percayakanlah, negeri ini di tangan Prabowo. Karena Indonesia, apapun yang terjadi, akan terus maju dan maju. Ini. Dan jangan lupa, transparansi. Pemerintah harus terbuka mengenai proses, manfaat, dan risiko dari investasi ini. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan transparansi, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah investasi nuklir dari Amerika dan Jepang ini akan membawa Indonesia ke era baru energi bersih atau justru menimbulkan masalah baru?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar energi dan teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.